Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis studi kelayakan unit bisnis Coffee Class pada Mase Coffee Lab di Bantul, Yogyakarta. Kelompoknya yang beranggotakan Francisco, Muhammad Aditya, Fatma, Danang, Rosyad, dan Iqbal. Ya, ini adalah alur presentasinya, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, deskripsi proyek, metodologi penelitian, analisis kelayakan finansial, kesimpulan, dan rekomendasi. Ya, ini adalah outline-nya pendahuluan, yaitu pertama latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Berawal dari latar belakangnya, negara Indonesia adalah negara eksportir terbesar di dunia, yaitu mencapai 739.000 ton di tahun 2015-2016, dan di tahun berikutnya ada 600.000 ton. Next. Nah, konsumsi kopi nasional dari tahun ke tahun itu selalu meningkat, dan pertumbuhannya paling tinggi terlihat di tahun 2017-2018. Karena pecinta kopi di Indonesia itu makin tinggi, kita membutuhkan sektor hilir dan hulu. Nah, owner Coffee Lab ini ingin memenuhi uh, memenuhi bisnis di tingkat hulu. Dia membuka pelatihan-pelatihan bagaimana caranya untuk merosting kopi-kopi atau membuat kopi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ownernya itu membuka di Jogja. Oke, next. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kelayakan usaha masih Cafe Lab ditinjau dari aspek non-finansial. Yang kedua, bagaimana kelayakan masih Coffee Lab ditinjau dari kelayakan aspek finansial. Yang ketiga, bagaimana sensitivitasnya pada usaha masih Coffee Lab. Batasan masalah. Yang pertama adalah kelayakan investasi yang ditinjau selama 5 tahun. Yang kedua, tidak melakukan analisis replacement terhadap penggantian alat yang dilakukan. Yang ketiga, tidak melakukan perhitungan depresiasi terhadap alat yang digunakan. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kelayakan usaha Mase Coffee Lab ditinjau dari aspek non-finansial seperti aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan hukum, serta aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, mengetahui kelayakan usaha Mase Coffee Lab ditinjau dari aspek finansial dengan berdasarkan kriteria investasi seperti NPV, Net BC, IRR, dan payback period sebelum pajak dan setelah pajak. Yang ketiga, mengetahui sensitivitas pada usaha Mase Coffee Lab apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat. Nah, apa sih manfaat dari penelitian kita? Yang pertama untuk penulis adalah memberikan analisis secara informatif mengenai studi kelayakan suatu investasi. Untuk investor, dapat memberikan gambaran kepada investor tentang prospek suatu investasi, yaitu keuntungan yang akan didapat investor dari investasi dan juga risiko investasi tersebut, sehingga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan-keputusan dalam berinvestasi. Yang ketiga, untuk masyarakat. Secara informatif dapat memberikan gambaran tentang peranan dan manfaat studi kelayakan usaha. Oke, selanjutnya adalah deskripsi proyek. Ini akan dibagi menjadi 3, yaitu deskripsi usaha, data umum usaha, dan wilayah usaha. Nah, untuk deskripsi usaha Mase Coffee Lab ini adalah suatu bisnis yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan bisnis yang untuk masyarakat yang ingin memperdalam pengetahuan tentang kopi, bagaimana cara membuat kopi, bagaimana cara mengolahnya, dan bagaimana cara memulai bisnis yang bergerak di bidang kopi ini. Oke, selanjutnya adalah data umum usaha.
fungsi bangunan seperti saya sudah jelaskan sebelumnya adalah kelas kopi yang merupakan tempat untuk pelatihan yang berlokasi di Jalan Nulis Puluhan nomor 122, Kembangan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Bangunan ini menempati lahan seluas 60 meter persegi, di belakang lantai bangunan satu lantai. Pemilik dan sumber daya untuk bisnis ini adalah pribadi, kepemilikan bangunan sewa, dan bangunan ini memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah utara itu ada Ilalang Internet Cafe, di sebelah selatan ada Medina Bakery and Resto, di sebelah barat ada Jalan Ring Road Selatan Nasional Road 3, di sebelah timur ada Gang Margo Rukun. Selanjutnya adalah wilayah usaha. Ya, ini sarana yang berada di tempat lokasi itu ada tempat kos, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Universitas BSD, Universitas Alma Ata, kantor BPS, dan ATM. Jadi kira-kira target dari pemasaran dari Masih Coffee Lab ini adalah mahasiswa dari universitas yang sebelumnya sudah disebutkan, dan juga masyarakat yang ingin mempelajari tentang bisnis kopi. Selanjutnya adalah diagram alur penelitian. Pertama kita melihat keunikan Masih Coffee Lab sebagai unit bisnis di bidang kelas kopi. Selanjutnya kita mengumpulkan data non-finansial. Setelah mengumpulkan data non-finansial, kita melakukan kajian studi kelayakan non-finansial, dan kita memutuskan apakah itu layak atau tidak. Jika layak, kita melanjutkan dengan mengumpulkan data finansial, selanjutnya melakukan uji finansial, kelayakan finansial, apakah itu layak atau tidak. Jika tidak layak, kita melakukan revisi. Jika layak, kita melakukan implementasi, kemudian evaluasi, dan rekomendasi. Selanjutnya kita masuk dalam analisis kelayakan non-finansial. Dalam analisis ini dikaji dalam beberapa aspek, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan hukum, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, kemudian pembahasan kelayakan non-finansial. Oke, selanjutnya kita masuk yang pertama, yaitu aspek pasar. Dalam aspek pasar, yang pertama kita bahas adalah aspek permintaan. Masih Coffee Lab berada pada lokasi yang strategis dan dekat dengan kampus, serta belum ada kelas kopi yang berada di sekitar lokasi Masih Coffee Lab. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, pemilik, banyak mahasiswa yang menginginkan adanya kelas kopi. Selanjutnya kita analisis mengenai penawaran dan harga. Dalam analisis tersebut disajikan mengenai kebutuhan kelas dan biayanya. Kemudian biaya bahan baku per kelas dalam satu angkatan adalah 867.000 untuk kapasitas 8 orang peserta. Kemudian dilakukan perhitungan, jadi harga kelas per peserta ditetapkan menjadi 500.000. Kemudian aspek pasar yang bagian pemasaran. Dalam pemasaran, Masih Coffee Lab melakukan dua cara, yaitu personal selling, di mana pada aktivitas promosi didasar pada pengenalan jasa kelas kopi pada mahasiswa yang berada di sekitar lokasi. Kemudian pemasar melalui public relation, yaitu promosi menggunakan media sosial untuk mengenalkan dan menghubung jasa kelas dasar di Masih Coffee Lab. Kemudian perkiraan penjualan. Pada perkiraan penjualan didasarkan pada jumlah kuota kelas yang tersedia, serta omset penjualan kelas kopi Masih Coffee Lab berdasarkan dari 3 paket yang berbeda, yaitu paket privat, grup, dan harian. Kemudian persaingan di sekitar daerah Jogja terdapat beberapa bisnis usaha yang sama, yaitu seperti yang tertera pada tabel. Itu ada Kode Lab and Roastery Jogja, Lapak Kopi, dan Roasting Class. Kemudian kita masuk dalam pembahasan aspek ini, yaitu yang pertama adalah kebutuhan lahan dan peralatan. Kebutuhan lahan, peralatan, dan mesin operasional yang dapat dilihat pada tabel bagian sebelah kiri. Kemudian bahan yang diperlukan,
seperti yang tertera pada bagian tabel bagian kanan. Kemudian proses bisnis. Kelas didesain dengan kapasitas maksimal 8 orang dengan rangkaian 14 kali pertemuan dalam sebulan. Desain kelas dimuat dengan 2 metode, yaitu teori dan praktikum. Untuk kelas teori dilakukan untuk mempermudah pembentukan logika dasar pada kopi dan percepatan waktu untuk mengerti bagaimana kopi lebih baik saat pembuatan. Kemudian kelas praktikum dilakukan untuk penerapan kelas teori dasar guna memperlancar pola seperti. Kemudian penentuan layout atau letak. Pertimbangan pemilik dalam menentukan tata letak ruang pada mes coffee lab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu konsisten dengan peralatan yang digunakan, kemudian optimasi penggunaan ruang, kemudian yang ketiga adalah meminimalisasi biaya. Dan selanjutnya kita masuk dalam aspek hukum dan aspek manajemen dan hukum. Yang bagian pertama itu perencanaan atau planning. Mas Coffee Lab ini dalam perencanaan ini menggunakan 2 orang karyawan, yaitu 1 pengajar teori dan 1 pengajar praktik. Dalam struktur organisasi seperti pada bagian sebelah kanan, yaitu pemilik, kemudian pengajar juga. Kemudian adalah aspek pelaksanaan atau evaluasi. Pada praktek pertama, tim membuka stand di event festival kopi Bantul di pasar seni Gabusan pada tanggal 11 November 2018. Kemudian pada praktek kedua, tim memilih membuka stand di Amor WMY pada tanggal 18 November 2018. Pada praktek ketiga, atau minggu 3 dan keempat, tim melakukan praktek di Mas Coffee Lab pada tanggal 5 Desember 2018, jam 4 sore sampai jam 7 malam dalam 4 sesi. Kemudian pada praktek keempat, atau minggu kelima dan keenam, tim melakukan praktek di Mas Coffee Lab pada tanggal 12 Desember 2018, jam 4 sore sampai 10 malam dalam 4 sesi. Kemudian pada praktek kelima, atau minggu ketujuh, tim melakukan praktek di Mas Coffee Lab pada tanggal 14 Desember 2018, jam 7 sampai jam 10 malam dalam 2 sesi. Kemudian pengawasan atau controlling. Sumber daya manusia dan sumber yang merupakan salah satu faktor pendukung sukses atau tidaknya dalam satu bisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perekrutan tenaga kerja untuk memangku jabatan-jabatan yang diperlukan pada usaha Mas Coffee Lab ini, yaitu dengan cara yang pertama memberitahukan lowongan pekerjaan pada media sosial. Yang kedua, memberitahukan kepada rekan-rekan relasi terkait. Yang ketiga, kriteria untuk pengajar itu harus memiliki pengalaman bekerja di bidang terkait selama 1 tahun. Kemudian bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha di Mas Coffee Lab ada perusahaan perseorangan yang dan masih tergolong dalam kategori usaha kecil menengah atau UKM. Mas Coffee Lab telah memiliki surat kepemilikan usaha atau SKU sebagai syarat dasar untuk mendirikan suatu usaha. Kemudian Mas Coffee Lab telah mempunyai izin dari pemilik bangunan ataupun warga sekitar untuk mendirikan usaha dan izin gangguan agar usaha ini tetap berjalan dengan lancar. Kemudian kita membahas aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Yang pertama adalah aspek sosial. Dengan adanya kedekatan sosial antara masyarakat dengan Mas Coffee Lab, mempekerjakan masyarakat di sekitar lokasi restoran sebagai pegawai. Hal ini berdampak positif karena dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur. Dengan adanya Mas Coffee Lab ini tentu akan berdampak bagi lingkungan sosial karena dapat memberikan pengetahuan tentang kopi dan individu lain kepada individu lain, sehingga apabila mereka mempunyai niat untuk membuka usaha kopi maka akan terlaksana dengan baik. Hal tersebut maka tentunya akan menghasilkan keuntungan sehingga menambah sumber penghasilan bagi individu tersebut. Yang kemudian aspek ekonomi. Dalam pembayaran pajak kepada pemerintah tentu dapat menambahkan pendapatan asli daerah atau PAD di daerah Yogyakarta. Selain itu, secara makro, dengan adanya pajak akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan. Kemudian aspek lingkungan. Pada Mas Coffee Lab ini, limbah keluaran berupa produk bubuk kopi dan air bekas cucian
alat-alat yang digunakan. Limbah tersebut kemudian masih tergolong kategori limbah rumah tangga pada umumnya dan masih bisa digunakan kembali sebagai pupuk atau untuk menyiram tanaman. Untuk mengurangi limbah pasca secara non-teknis, maka limbah tersebut akan dimanfaatkan sebagai pupuk di sekitar lokasi bangunan. Air bekas hujan akan dimanfaatkan sebagai air penyiram tanaman di sekitar bangunan. Selanjutnya adalah analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial itu berguna untuk meramalkan atau forecasting biaya-biaya yang akan digunakan. Perencanaan investasi adalah tahap awal untuk menggambarkan biaya dari sebuah usaha. Adapun kriteria kelayakan finansial yang dilakukan adalah analisis inflow, analisis cash outflow, analisis cash flow, serta kriteria investasi setelah pajak. Next. Nggak mau dia mana? Yang pertama adalah rekapitulasi biaya investasi. Biaya investasi merupakan biaya yang ditanamkan untuk menyiapkan kebutuhan usaha dengan baik. Biaya tersebut berupa biaya investasi perlengkapan. Adapun biaya investasi perlengkapan dapat dilihat pada tabel berikut. Total dari biaya investasi untuk perlengkapan senilai Rp15.900.000. Di bagian investasi ini juga terdiri atas biaya kegiatan promosi. Biaya kegiatan promosi merupakan biaya yang dikeluarkan pada tahap awal untuk pendirian usaha agar pelanggan atau peserta dapat mengenali usaha tersebut. Biaya kegiatan promosi yang dikeluarkan sebesar Rp1.610.000. Nah, di bagian investasi ini kita juga mengeluarkan biaya lainnya. Biaya tersebut berupa kegiatan renovasi ruangan, sewa bangunan 2 bulan, pembayaran air 2 bulan, listrik 2 bulan. Biaya-biaya ini dikeluarkan di tahap awal senilai Rp25 juta. Nah, dalam melakukan investasi, pemilik usaha juga memerlukan sumber dana. Sumber dana yang digunakan pada usaha kelas kopi Mas Coffee Lab ini berasal dari dana perseorangan senilai Rp25 juta. Gitu. Terus, next. Selanjutnya adalah omset penjualan selama praktik. Omset penjualan ini didapat dari tahun 2019. Adapun besar penjualan dapat dilihat pada tabel berikut. Ini tuh, ya. Selanjutnya adalah cash outflow. Nah, cash outflow ini terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk jangka investasi selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Adapun biaya meliputi biaya maintenance, kita asumsikan pertambahannya tidak ada, jadi setiap tahunnya sama. Lalu biaya operasional terdiri dari bahan baku, air, listrik, diasumsikan juga pertambahannya tidak ada, sehingga tiap tahun sama. Lalu biaya sewa bangunan. Biaya sewa bangunan ini kita asumsikan akan mengalami peningkatan Rp500.000 dari biaya awalnya. Lalu gaji pegawai untuk 2 orang, kita asumsikan per tahun kenaikan gajinya itu sebesar 1%. Lalu pada tahun 2021 kita melakukan replacement alat-alat perlengkapan karena kita asumsikan alat-alat tersebut masa umur pakainya 3 tahun sehingga membutuhkan penggantian alat. Next. Selanjutnya dari data inflow dan data cash outflow disusun aliran kas atau cash flow. Cash flow ini
yang kita susun adalah cash flow setelah pajak, di mana biaya investasi serta biaya-biaya yang dikeluarkan selama 5 tahun kita total, lalu kita cari jumlah pajaknya. Pajak yang digunakan di sini berupa pajak pendapatan sebesar 0,5% dari pendapatan kelas kopi. Adapun biaya udahlah gitu aja dah. Oke, selanjutnya dalam penetapan dalam analisis studi kelayakan finansial diperlukan penetapan MRR. MRR di sini kita ditetapkan berdasarkan dua suku bunga, yaitu suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Namun karena kita modalnya itu dari modal sendiri, maka suku bunga pinjaman bank ini kita tidak menggunakan. Jadi kita di sini hanya menggunakan MRR equity yang nilainya itu didapat dari nilai save rate dan nilai resiko. Dan save rate ini didapat dari suku bunga deposito dan nilai resikonya ini kita samakan dengan save rate. Sehingga didapat MRR equity-nya itu sebesar 10,05%. Maka didapat bahwa MRR investasi yang ditetapkan adalah sebesar 10,05%. Nah, selanjutnya dalam perhitungan net present value. Jadi kita menghitung besar keuntungan yang didapat dari kedai kopi Mes Coffee ini dihitung dari pendapatan selama 5 tahun dan dibawa ke nilai present atau nilai PW. Jadi di sini didapat nilai PW-nya setelah dibagi faktor diskon yang berdasarkan nilai nilai tahunnya, maka didapat bahwa NPV selama 5 tahun sebesar 46.768 sekian. Selanjutnya kita menghitung PBP. Dari perhitungan PBP kita menghitung nilai tahun di mana NPV kita negatif dan tahun di nilai NPV kita positif. Apabila dilihat dari NPV sebelumnya, kita melihat bahwa tahun pertama nilai NPV kita masih negatif dan tahun kedua nilai NPV kita sudah positif. Maka menggunakan rumus PBP didapat besar periode pengembalian modal itu sebesar 1,98 tahun atau sekitar 2 tahun. Selanjutnya perhitungan BCR. Dalam perhitungan BCR kita membandingkan nilai manfaat yang didapat dari proyek tersebut dengan nilai pengeluaran atau nilai biaya yang dikeluarkan oleh proyek tersebut selama 5 tahun. Di sini kita melihat nilai PW-nya dan nilai benefitnya itu kita bawa ke tahun sekarang atau ke present value. Setelah ditotal, dapat nilai PW manfaatnya itu sebesar 455 juta sekian, dan biaya yang dikeluarkan selama 5 tahun yang dihitung berdasarkan tahun sekarang itu sebesar 406 juta sekian, dan didapat nilai benefit cost ratio dengan menggunakan rumus manfaat per cost didapat 1,121. Menghitung IRR. IRR itu adalah suku bunga yang menyamakan nilai present value dengan pengeluaran kas selama periode investasi, yaitu 5 tahun. Nah, bisa dilihat dalam perhitungan IRR, kita yang pertama adalah menentukan suku bunga dengan nilai MPV itu hampir negatif atau sedikit lagi negatif. Yang di sini terlihat di 57%. Selanjutnya kita menentukan IRR yang selisihnya 1 dengan IRR dengan nilai MPV yang positif yang menghasilkan nilai MPV negatif. Selanjutnya kita hitung, maka didapatkan IRR itu sebesar 57,84%. Dilihat dari perhitungan MPV bahwa nilai MPV-nya lebih besar dari 0, maka Mes Coffee Lab ini layak. Dan kalau misalnya dilihat dari BCR, nilai BCR-nya itu lebih besar dari 1, maka nilai investasi untuk Mes Coffee Lab ini dinyatakan layak dan menguntungkan. Dan dilihat dari IRR, nilai di IRR ini dibandingkan dengan nilai MARR yang kita gunakan. Karena lebih besar, maka secara studi kelayakan, Mes Coffee Lab ini layak. Kemudian
setelah kita temukan bahwa usaha layak dilihat secara aspek non-finansial dan finansial, kita harus mengevaluasi lebih lanjut dengan cara melakukan analisis sensitivitas. Nah, pada analisis sensitivitas ini yang kita pertimbangkan adalah kenaikan perubahan jumlah peserta atau perubahan biaya operasional. Mengapa kita pilih dua faktor tersebut? Untuk jumlah peserta merupakan sumber utama pendapatan, maka perubahannya akan sangat mempengaruhi pendapatan yang didapatkan oleh usaha Masih Coffee Lab. Kemudian biaya operasi juga perlu dipertimbangkan karena adanya kemungkinan inflasi yang terjadi di masa yang mendatang. Untuk itu kita pertimbangkan adanya beberapa skenario untuk masing-masing faktor yang akan dianalisis. Nah, terlihat untuk biaya operasi kita memiliki 5 skenario di mana asumsi pertama adalah terjadi 0% perubahan. Nah, pada analisis sebelumnya kita tahu bahwa usaha telah dinyatakan layak. Namun apabila terjadi perubahan sebanyak 20%, terlihat bahwa terdapat angka yang berwarna merah. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha tidak layak. Kemudian untuk perubahan jumlah peserta dapat kita lihat next. Nah, untuk perubahan jumlah peserta kita tetapkan ada 6 senario di mana senario awal yaitu 8%. Kita ketahui bahwa pada senario tersebut usaha layak. Namun apabila terjadi perubahan yaitu penurunan peserta sampai dengan minus 4% dan minus 8%, usaha menjadi tidak layak. Namun untuk perubahan 0%, kita dapat lihat bahwa NPV yang dihasilkan sangatlah kecil atau sangat mendekati antara layak atau tidak layak. Nah, berdasarkan ini kita tetapkan bahwa 0 adalah critical point atau titik kritis, di mana sebelum dan sesudah terjadi perbedaan kelayakan suatu usaha. Kemudian untuk yang sebelumnya, yang biaya operasional, kita juga telah mendapatkan bahwa ketika terjadi perubahan sebanyak 20%, usaha menjadi tidak layak. Jadi kita tetapkan bahwa sekitar 20% itu adalah critical point. Nah, kalau kita misalnya melihat perbedaan antara jumlah peserta dan biaya operasional, maka kita dapat mengetahui bahwa faktor yang paling sensitif terhadap perubahan kelayakan sebuah usaha adalah jumlah peserta. Mengapa? Karena ketika terjadi perubahan dari 8 ke 0%, yaitu 8%, usaha menjadi tidak layak. Namun apabila dibandingkan dengan perubahan biaya operasional, harus ada perubahan sekitar 20% sehingga usaha menjadi tidak layak. Maka dalam usaha ini faktor perubahan jumlah peserta adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah yang pertama, dari segi non-finansial dan finansial, proyek ini layak. Yang kedua adalah NPV-nya sebesar 49 juta sekian, nilai payback periodnya sebesar 1 tahun 11 bulan, nilai BCR 1,121, nilai IRR sebesar 57,80%, yang dimana semuanya memenuhi kriteria. Rekomendasinya, yang pertama adalah hendaknya ada diversifikasi bisnis sehingga peminat pasar untuk Masih Coffee Lab bisa diekspansikan. Yang kedua, kuota kelas bisa diperbanyak lagi sehingga lebih banyak penerimaan keuntungan untuk Masih Coffee Lab. Yang ketiga, Masih Coffee Lab biasa lebih memperbanyak kuota untuk kelas harian. Penambahan varian kelas ini untuk menunjang efektivitas penggunaan ruangan.
Yang keempat, keberlanjutan penjualan jasa kelas kopi ini dapat ditingkatkan kualitasnya dengan mengupayakan dukungan sertifikasi lokal. Yang kelima, berdasarkan hasil analisis insensitivitas, Masjid Coffee Lab sangat sensitif terhadap perubahan jumlah peserta. Maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah peserta. Oleh karena itu, pihak manajemen harus mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan kelas kopi agar tidak terjadi penurunan penjualan yang drastis yang dapat menjadikan bisnis menjadi tidak layak. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.